Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, boleh tanya ya, apa tuh beda definisinya bahagia dan apa bedanya bahagia dengan senang, Bib? Oke, bahagia itu sebetulnya sederhana kok. Bahagia itu definisinya satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Bahagia itu satu perasaan yang tidak ada beban. Nah, bahagia itu adalah satu anugerah yang terindah dari ilahi selain cinta. Nah, orang bisa bahagia hanya misalnya saya hari ini, saya bahagia saya bisa makan pisang goreng, saya bisa minum teh, saya diberi kesehatan, saya bahagia. Nah, senang beda lagi. Kalau senang itu sesuatu yang sifatnya hanya sementara, tidak bisa langgeng. Kalau bahagia bisa langgeng. Nah, senang itu contohnya yang paling gampang, uang. Kita punya banyak uang senang, tapi belum tentu bahagia. Oh, begitu, ya? Orang tagihannya lebih banyak. Oh, iya. Oh, iya. Ya kan? Iya. Uangnya banyak, senang, tapi habis itu sedih. Tapi kalau bahagia itu kan ya kita ketemu teman bahagia, kita kemudian hari ini dapat rezeki, kita juga merasa bahagia. Kita hari ini ada orang yang nagih kita, ya kita terima saja, kita temuin, ya kan, kita ajak ngomong, kita cerita apa adanya. Nah, makanya istilah saya bahagia itu nggak perlu pakai syarat. Oh, bahagia tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena apa? Karena kita selalu bersyukur tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kalau kepengen bahagia ya banyak bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur tak terukur. Nah, bersyukur, bersabar tidak ada batas. Jadi kalau dikatakan sabar itu batasannya apa? Ya batasannya ya sabar itu. Kapan? Ya sabar. Sampai kapan? Ya sabar gitu. Jadi kalau kita punya masalah kok tidak tersolusikan, jawabannya cuma sabar. Dan ingat, kalau Anda banyak mikir, belum tentu masalah itu terpecahkan. Banyak mikir belum tentu masalah terpecahkan. Iya, sebab kawat diuntir-untir, ya narakwat iso kentir. Ya, banyak mikir nggak penting, kurangi mikir, perbanyak zikir. Mikir penting, tapi zikir jauh lebih penting. Ulangi mikir, ya, ulangi ya. Jadi jangan banyak mikir. Ya. Kalau kita banyak mikir, itu menyebabkan kita bisa kentir. Kawat diuntir-untir tadi. Ya. Tapi kurangi mikir, perbanyak zikir. Mikir boleh, tapi jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kuat. Cengkir, kencengin pikir. Kencengin pikir ya. Cengkir ya. Kencengin pikir. Nggak perlu kencengin pikir. Yang penting berpikirlah yang sesederhana mungkin. Kita punya masalah, disederhanakan lah, kayak soal matematika, disederhanakan dulu, baru diselesaikan. Kalau masalahnya ringan, langsung selesaikan. Jangan dipersulit, jangan diperumit. Gitu. Jadi masalah itu sebetulnya bukan masalah kalau kita tidak mempermasalahkan. Yang jadi masalah kecil dibesar-besarin, masalah besar dikecil-kecilin. Ini jadi masalah. Contoh, masalah kecil dibesar-besarin. Kita seorang Habib tidak dipanggil Habib, marah. Sudah haji 3 kali nggak dipanggil Pak Haji, marah. Itu masalah kecil. Masalah besar, kita jarang sholat di masjid, itu besar, jangan dikecil-kecilin. Sholat berjamaah itu ya wajib. Kayak gitulah contohnya. Jadi banyak orang yang memilah yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin. Ya, orang hidup itu kan kalau banyak mikirin sesuatu yang tidak penting kan jadi hidupnya tidak produktif. Kita aja saya pikir ya, semoga bermanfaat untuk antum sama pemirsa yang ada di rumah maupun di manapun Anda berada. Ya, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, bersama Habib Hasan Abdullah yang suka menolong dan suka senyum. Ya, Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah, mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Iya. Amin. Saking bijinan itu, saking bersih. Lajeng wonten malih tiyang yang anaknya panas-panasan iki. Nggih namung dipadoskan godhong dadap serep. Kemudian mboten? Dikuceleku. Rak celep templokaken teng bathuk nyinjang langsung apa hubungannya? Kok ternyata kita enggak orang tradisional.
Wonten tiyang mimisen, atau mboten mimisen. Obatnya napa nariin? Godhong suruh dipucel-pucel lebetaken teng iku. Disedot-sedot, hanya hitungan menit langsung betul nggak itu? Nyata betul itu? Nyata. Bukan bohong-bohongan itu. Berarti betul saat dari Gusti Allah menurunkan penyakit, saya itu pun sampun nurunaken obatipun lewat tumbuh-tumbuh. Sekarang penyakit yang kecil-kecil aja ada obatnya, apalagi penyakit yang besar itu pasti ada obatipun. Mergo panjenengan bareng ngetos ke badan. Sehingga kadang-kadang datang rumah sakit, datang pengundi-undi, mereka dereng ngantuk. Padahal yang dipun padosi langsung ngertos. Kadang-kadang obatnya di belakang rumah kita ada. Terus atau yang mripatipun blabun niku. Enggak pados kembang tembakau-tembakonan nek kula, tapi nek mriki cok beda malih. Enek mriki napa niku? Sing godhonge kados godhong tembakau niku. Bunganya merah. Masuk sebenarnya itu dipataskan coba tembang itu kan. Ini bukan pengalaman pandangan ya. Juga kok tempatnya min ya. Sudah mau kok belabung ya badan plus katarak. Juga insya Allah asal telaten tapi pedes bu. Kalau tempat saya namanya tembakau-tembakunan, kalau di sini apa? Katakan bisa mencarikan di pinggir kalian itu tak ada. Nunggu Mas Yusuf mampir tak ada. Betul, memiliki pasien bukan namun diobati toh, tapi diparingi ilmunipun, ada dia. Termasuk ingkang kencing manis berulang kali saya mengatakan cobi, mado, sunopo, daun salam ingkang kata kagem rebus kimpul utawi utek yang kadar gulanya tinggi. Itu pun kata yang mantan tuh. Kalau bagi petunjuk, bahkan kalau ingin ngucapi atau mungkinan, itu akibat kencing manis basah, ini ngantos bosok, ngantos pedal belatung itu. Kakinya itu infeksi sampai keluar belatung. Saya itu butuh mereka itu dibungkus pakai kain putih, ngantos lalu pun gitu sampai ngomong-ngomongin itu, atau jijik lagi-lagi. Kalau pakai petunjuk silakan coba minum apa namanya, makan kimpul, tapi kimpul dibungkus pakai daun sih. Sana lagi kalau kan jangan salah. Ada insanu mahalo atau manusia. Dan ini kagak obat privat sakit nggih. Iki sing dipun bedhen iki nipun. Iki teng kalen-kalen pinggir kalen kata. Nah, paham nggih? Terus niki di dalam tangkainya niki wonten kados akar. Kados akar iki kan. Akar itu dijabut piye? Kadang-kadang yang boten ngertos kan niki jumur banyu langsung tetaskan. Tapi yang bagus itu ben kadar vitaminnya lebih banyak. Nika ingkang teng lebet salebetipun tangki nika dipun bicari. Nah niki tangkenya niki sing ijo niki. Tinggal mboten niki ijo niki. Niki diambil Bu. Nah, ini foto sedikit jantan nggak apa-apa nggih. Dengan ambil air panas ditaruhkan ke gelas. Tapi air yang panas ya atau hangat lah. Ini contoh mawon nggih niki air putih biasa. Ini kedahipun panas langsung saya niki dikum teng mriki. Dom. Tujuannya apa kok akarnya tadi kita cabut ben banyunipun lebet wonten salebetipun tangke menika. Dong nggih. Lah setelah airnya masuk di dalam tangke des kata niki insyaallah betul kita nanti wonten sing lebet iki. Nah niki jadi dalam coba dipraktekkan di sini. Yang mau enggak apa-apa sudah. Ini hanya akan praktek kawan. Maksudnya kalau paling ilmu itu kan harus diamalkan. Bukan dipamerkan tapi diamalkan ya.
bareng-bareng. Foto perih, Bu. Perih dari mana sih? Terus pergi terus. Jadi kan mau. Tapi ini jantan pun kagak piantun kali itu ini sebab bunganya hanya 2. Oke, motor yang bagus. Oh, mengatakan pakai semakin panas itu sendiri. Apa? Semakin panas itu. Semakin panas. Merah sama. Jaluk kok. Jaluk deh. Tapi kan makin kan lebar hilang panasnya biasanya itu langsung nyapian makin. Makin barang-barang ditakoni ya. Itu langsung biasanya pun kok. Jadi di sini tuh nyata. Boten mau ngomong kok kados kalau wong saja Jogja itu pusat itu piantun bi pinter kalau nanti Jogja mau pinter ngomong tapi gak ada fakta, boten mungkin bertahan lama. Tapi karena kehadiran kaya itu fakta pun kata ingkang mantun ngantos saat ini tetap digandoli kali piantun Jogja pun boten pikantuk untuk wudhu ini faktanya banyak yang sembuh. Boten mau ngomong kok itu boten. Boten mau nangis, Bu, nggak nangis. Ini juga ketakutan. Gak usah ketakutan. Betul sih, Jal? Kurang? Di, sana ini berapa? Jerih. Terang ya. Terang. Berapa sana ini? Bapak biar beda kelesak dari itu. Kelesak dari itu berikut sana ini berikut. Ini kelihatannya dari penerangan ngomongkan mendorong. Kalau dia pun saat apa nih kok gitu. Dan meninggal itu atau suram. Saat ini sama kok jelas. Kalau lihat payahnya makin ganteng. Tapi saya masih tinggal itu loh. Saya ketinggal. Makin ganteng deh. Jujur. Kok nggak ketinggal? Nggih, tapi rada burem. Nah saat ini bolang jelas. Ganteng mboten kira. Ganteng. Nggih, ketika itu Bu Yasi nggak ada laki-laki yang paling ganteng kecuali Pak. Alhamdulillah. Saya dulu juga pernah sakit mata terus sakit mata saya hilang. Dulu tahun berapa dari pasien kami? Berapa ya? 2 tahun ini. Dulu nggak bisa melihat sebelah sini. Karena apa ya? Kenapa itu? Dulu nggak bisa lihat Yang sebelah mana? sebelah sini. Kenapa kok meripatnya sampai nggak bisa melihat? Saya punya sakit hipertensi dulu Pak. Oh gitu, akibat hipertensi. Terus saya berobatkan dengan Pak Jaya kan bangun tidur nggak bisa melihat sebelah sini cuma separuh hitam sini. Gitu ya. Kalau melihat sini ditutup toh, itu kayaknya cuma separuh ini. Gitu ya. Tahun berapa jadi pasien saya dulu? Tahun berapa ya? Berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu Pak. 3 tahun yang lalu. Sebelum corona. Ya? Sebelum corona. Sebelum corona. Dulu jadi pasien saya di kawasan sana dong. Bukan di sana loh Pak, di Sambiroto. Di Sambiroto ya. Gitu. Jadi dulu berapa kali datang meripat ibu tadinya nggak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat. Itu berapa kali datang? Berapa kali ya Pak ya? Pokoknya saya sering ke sana. Gitu. Nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Lupa berapa kalinya itu udah lupa. Pokoknya dari rumah sakit ke sana, dari rumah sakit ke sana, ke Gitu kiri, ya? ke kanan, ke kiri. Gitu ya. Iya. Terus hasilnya sekarang yang tadinya tidak bisa melihat, sekarang sudah Sudah bisa melihat. tepuk tangan buat ibunya. Ini fakta, ya padahal boten ngaku sih boten ini. Terus boten di Sunyato. Boten di Sunyato boten. Buatan mari. Jenengan nih boten KKI. Cilok. Ya. Tapi sekarang agak masih. Jadi sekarang kontrol ya Bu ya. Nah, mungkin kalau apa sekarang ada anu lagi ya agak kelamut apa ya agak seperti apa ya? Yang memang hasilnya dari rumah sakit pakai kacamata Pak. Silinder sama men, tapi ya dulu katanya apa ya? Namanya apa ya? Odinova apa nggak tahu itu. Katanya kalau nggak Seperti satu nonton namanya. iya gitu. Betul nggak bayar gitu. Alhamdulillah. Cuma minum itu ya obat kecil-kecil dari Pak Yahya itu. Yang ini. Yang ini ya. Lolo, Rogo, Bangga, Sei pagi 3, siang 3, malam 3. Sama baca Baca Ikhlas Al-Fatihah.
terus sembuh. Iya. Alhamdulillah, ini fakta di sini contohnya kan obat payahnya ya. Ini di patosi tentu pun berkaitan ini. Bukan apotek ini berkaitan untuk rumah sakit berkaitan ontornya namun dengan Pak Yahya. Ingkang sampun kami gunakan alhamdulillah dengan saya develop kata ingkang sami jadi untuk tapi ini di Pak. Masalah masih ada 1-2 yang belum cukup wajar. Tapi saya sarankan yang belum cukup bukan berarti tidak cukup. Mungkin panjang kasih diuji ke sabar itu. Bila sekali makan tetap harus sampai subuh dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Amin. Karena dipakai ngatur saya. Berapa kali Kalau bisa saya 3 kali, kan bisa kali sendiri ya. Di belakang rumah, di pinggir kalian patah nih. Jadi contohnya semacam itu. Namanya apa itu? Pelanggan pulau tembakau pengampunan, tapi kan ternyata kan di masing-masing desa itu punya nama masing-masing. Makanya tak kasih contoh inilah semacam ini. Nah, itu ya. Ini kata yang membuktikan, kata yang mantul. Nah, ini di bawah kontur apa-apa. Kanan lagi ya. Aku buka misalnya sebentar. Sudah ada yang netes belum ya? Iya, panas. Anget-anget panas. Panas ya? Iya, panas. Kedai-kedai terus. Terus kedai-kedai terus. Terus kalau free. Makin 5 menit makin dibuka lagi sudah Pak. Langsung ya. Jadi sekali lagi ingkang pertama petunjuk ternyata pikantuk perindaripun Allah Gusti Allah maring mantun kula pikantuk ganjaran itu. Kira pindah malih yang namanya ilmu tidak boleh dipamerkan tapi diamalkan. Dengan dikeluarkan pagi kok ternyata mantun dengan diketularkan malih. Kalian tahu betul ini loh obat untuk menyembuhkan ternyata makin mantun dengan pikantuk ganjaran kok kasih kebahagiaan loh. Padahal dengan saya ingin kabar kalian, tapi kan pusatnya dari mana? Tetap kok bakal diadakan, maka dikatakan pahala yang mengalir itu karena dari sabar ya. Mungkin dinikmati ya. Pemirsa, dari Pak Supri penjelasan yang tadi dijelaskan Pak Yahya. Ini namanya apa Pak Supri? Daun katarak. Daun katarak. Ya. Cara menggunakannya untuk obat penyakit mata gimana Pak? Ini kalau umpama pakai daun ini daunnya ini harus dicuci. Dicuci? Ya, habis itu direndam air hangat. Semuanya ya? Cuman daunnya. Oh daunnya. Daunnya dicuci dengan air hangat terus? Untuk ngerambang mata. Untuk ngerambang mata. Nah, kalau ini bunganya ini fungsinya ya ini sama ini langsung di ini ada. Ini langsung di perut, teteskan ke mata. Diurut gimana maksudnya tadi? Ini ada. Dilepas tututnya, gitu? Tututnya ya. Oh tututnya? Teteskan air mata. Bisa di air juga bisa ya Pak ya? Apanya? Bisa dikasih air ini dalamnya terus? Enggak usah? Tapi lebih perih gitu mungkin ya? Lebih perih. Oh lebih perih. Langsung padang gitu. Oh tadi yang ini, yang tadi kalau yang Pak Yahya tadi dikasih air dalamnya, tapi bisa juga nggak dikasih air juga bisa, tetapi lebih perih pemirsa. Lebih keras ya. Artinya dia nggak berefek negatif orang ya? Enggak. Istilahnya bisa menyembuhkan ya? Bisa. Di kampung-kampung dinamakan daun katarak ya? Daun tadi Pak Yahya tadi bilang daun tembakau, ini namanya daun katarak ini. Setelah saya tanya dengan Pak Supri yang penduduk asli Sukunan Banyurat ini, daun katarak. Ini pemirsa kalau di dekat tuh daunnya ini nih, daun katarak tuh. Yang putih. Ini Pak ya? Iya, putih. Ini daun katarak ya. Jadi telutuhnya yang diteteskan di mata. Ini istilahnya pedesnya luar biasa Pak ya? Luar biasa, tapi terus padang. Menyembuhkan ya? Menyembuhkan. Oh ya, makasih Pak Supri ya. Assalamualaikum. Salam. Oh itu. Banyak kok pemirsa nih di kampung-kampung di tepi sawah-sawah nih banyak sekali nih. Namanya daun katarak nih. Saya syuting lagi nih. Nih daun katarak atau ini. Ya gitu aja pemirsa. Mudah-mudahan sembuh selamanya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.